Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, ya kita lanjutkan pembahasan kita pada babul yakini wat tawakkuli dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, seperti yang kita bahas minggu lalu bahwa kelemahan terbesar manusia adalah ketidaktahuannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sedangkan kita ya diwajibkan dalam rukun iman beriman kepada qada dan qadar, ya, tentang takdir Allah baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Bagaimana cara beriman kepada qada dan qadar, Mas Zemi? Cara berimannya adalah dengan menyesuaikan respon kita terhadap takdir ini, ya. Kalau sudah terjadi responnya cuma tiga. Masih ingat ya? Pegang baik-baik. Kalau takdir yang telah terjadi telah menimpa kita, responnya cuma tiga. Yang pertama adalah sabar. Ketika ekspektasi dengan realita takdir yang turun tidak sejalan. Yang membuat kita merasa tidak eh, ada rasa gelisah, ada rasa kecewa gitu ya, ada rasa tidak puas misalnya. Tapi kita diharuskan untuk menerima kan begitu. Maka respon paling minim ini adalah sabar. Untuk takdir yang sesuai ekspektasi kita, bahkan melebihi ekspektasi kita, maka responnya adalah syukur. Bukan hanya syukur lisan, tapi juga syukur amal. Ya, syukur amal ditunjukkan dengan apa? Dengan memanfaatkan ya pemberian yang Allah berikan kepada kita itu semaksimal mungkin. Kalau takdirnya kita saat ini sehat, Bapak Zemi, ya, cara bentuk syukurnya adalah memanfaatkan kondisi sehat itu pada sesuatu yang Allah cinta, yang Allah suka. Ya, ngaji, baca Quran, kerja yang maksimal gitu ya. Atau refreshing misalnya, jalan-jalan sama anak istri. Nah, itu bagian daripada bentuk rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur, Allah tambah kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum. Ketika masa sehat kita maksimalkan betul, maka Allah tambah masa sehat kita itu, ya. Sebagaimana gardu listrik yang kalau dialirkan listrik kepadanya dan dia punya rumah-rumah yang harus di cover, maka alirannya akan Allah pertahankan, bahkan Allah tambahkan sebanyak yang di covernya semakin banyak gitu loh bahasa ini. Jadi cara bersyukur ngapain? Memperluas spektrum manfaat. Nah itu cara bersyukurnya ya. Memperluas spektrum manfaat. Manfaat kita diperluas. Kalau yang Allah berikan bentuknya rezeki uang gitu ya, maka tingkatkan nilai uang itu agar punya manfaat buat diri kita, buat anak istri kita, dan buat lingkungan sekitar kita. Maka Allah tambah nanti rezeki kita. Oke? Kalau rezeki kita adalah kecerdasan, kita ngaji, dapat ilmu nih Mbak Yuli. Kan dapat ilmu tadi tajwid tuh. Jangan dipendam sendiri. Ilmunya dimanfaatin, latihan di rumah, ya. Baca latihan di rumah sampai bisa. Udah bisa diajar, kan nanti Allah berikan ya pemahaman yang lebih luas lagi atas ilmu itu. Makanya Nabi bilang, khairun nas anfa'hum linnas. Orang paling baik, manusia terbaik adalah yang spektrum manfaatnya paling banyak untuk orang lain. Dan Allah akan berikan kepada dia ya listrik manfaat yang lebih banyak. Itulah makna la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil lasyadid. Gardu listrik, kalau dia sudah tidak ada satupun rumah yang dialirkan listrik, apakah negara PLN dalam hal ini akan terus mengalirkan listrik ke dia?
Kagak, sia-sia. Sama diri kita. Kalau diri kita, sehat kita udah nggak punya manfaat buat orang, ilmu kita udah nggak punya manfaat buat orang, Bapak Zaini, ya. Kemudian juga rezeki kita, uang kita disalahgunakan, tidak memberikan dampak positif buat orang lain, khususnya buat keluarga, anak istri. Maka akan Allah tahan rezekinya. Maka kalau pengen rezeki suami itu lancar, jangan pelit sama keluarga. Itu caranya. Ya, caranya kayak gitu. Kalau mau lancar, senengin keluarga. Keluarga udah seneng, senengin lingkungan, tangga, ya, saudara, kerabat, dan lain sebagainya. Jelas ya? Nah, disinilah maka rezeki kita disebut dengan rezeki yang barokah. Respon takdirnya benar. Ya, yaitu ketika dapat nikmat dari Allah, dia bersyukur. Bukan hanya lisan alhamdulillah, kan, tapi juga amal. Ya, ada orang ketiga, bagi dia ya nikmat dan juga musibah itu dua hal yang sama. Itu sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak komplain, ya, dan dia tetap menaruh rasa percaya kalau Allah selalu menurunkan yang terbaik buat dia. Terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi karena kita yakin bahwa Allah pasti ngasih yang terbaik, kita menerima. Nah, sukunul qaul, hati kita tetap tenang, tidak goncang, ya, tidak gelisah, tidak sedih, tidak senang berlebihan. Oke? Tahta juyanil aqdar. Pada setiap aliran takdir, baik itu nikmat, musibah, ini disebut dengan ridho. Ya, al istiwa baina halataini namanya. Ya, kita tetap sama rasanya di kondisi apapun. Nikmat kita nggak sedih, nggak senang berlebihan. Musibah kita nggak sedih, nggak senang berlebihan. Namanya ridho. Jelas ya? Nah, ini respon atas takdir yang sudah turun. Landasannya adalah yakin, iman. Apa yang kita imani? Bahwa tidak ada satupun yang turun dari Allah yang sia-sia ataupun yang buruk untuk hidup kita. Itu landasannya. Jadi akidahnya kudu kuat dulu, Mbak. Tentang wahdaniyatullah. Tentang kesendiriannya Allah dalam menangani hidup kita. Akidahnya ini kuat, maka ya respon kita pun baik terhadap takdir. Jelas ya? Nah, itu kan takdir yang udah turun, gitu kan? Lalu bagaimana dengan takdir yang belum terjadi? Ya, bagaimana dengan takdir yang belum terjadi, yang akan Allah turunkan, yang masih potensial. Dalam ilmu kalam disebut alamul mungkinat, alam potensial. Rezeki Bapak Zemi besok, nah itu alam potensial tuh, ya belum terjadi kan? Tapi ada nggak? Ada. Di hukum waktu besok, bukan hukum waktu saat ini. Jelas ya? Nah, ketidaktahuan manusia tentang masa depan ini nanti menghasilkan tiga sudut pandang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada kelompok ya yang memandang bahwa masa depan mutlak menjadi pilihan kita, Mbak Yuli. Masa depan mutlak menjadi pilihan kita. Sehingga apapun yang kita pilih saat ini itu menentukan jalan ke depan kita. Dari landasan itu, dia memastikan bahwa pilihan dia ini harus betul-betul matang 100% untuk memastikan apa yang dia dapat esok hari. Oke? Sehingga dia berani menjamin 100% bahwa saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan kalau saya menjalankan planning rencana saya ini. Ya. Nah, orang yang memastikan ini, yang 100% ini biasanya kaum Mu'tazilah. Ya, yaitu kaum yang menganggap free will, free choice, ya, pilihan bebasnya manusia itu menentukan takdir. Seolah-olah takdir itu dipengaruhi oleh kekuatan diri manusia. Kalau seperti ini,
Nanti wahdaniyatullah kita, mengesahkan Allah dalam tindakan, ini bisa ada kekurangan, ada kelemahan, ya, yaitu menganggap Allah bisa diatur, bisa disetir oleh makhluk. Begitu enggak? Seolah-olah tindakan kita yang memastikan 100% pasti terjadi. Sampai sini paham? Apa bahayanya, Mbak, kalau ini? Faktanya ternyata apa yang kita lakukan sudah 100% sekalipun kita anggap gitu ya, ada nggak potensi untuk gagal? Tetap ada. Nah, kalau kita dari awal menganggap ini pasti berhasil sesuai dengan rencana kita, lalu ketika gagal, nanti yang muncul adalah kecewa. Benar nggak? Menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak lain, blaming nanti, mencari kesalahan pada orang lain. Ah, ini bahaya, ya, bahaya. Dia bisa playing victim nanti, Pak. Nunjuk-nunjuk orang buat jadi kambing hitam. Wah, ini bahaya. Jelas ya. Ada pihak yang kedua juga nih, ya, yang menganggap bahwa takdir kita di depan kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jadi, kalau memang itu takdir sudah untuk kita, pasti akan datang kepada kita walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, ini muncul nanti aliran yang namanya Jabariyah. Oh, ini bahaya juga. Apa bahayanya? Menyebabkan orang males, tidak mau inovasi, tidak mau mencari, membuat rencana untuk masa depannya. Gitu nggak? Bahaya ya, tentang masa depan ini kan. Banyak orang kepleset di sini, Mbak. Bukan di takdir yang udah terjadi. Takdir udah terjadi, mah gampang responnya. Seneng, syukur, gitu kan. Musibah, sabar. Tapi yang belum terjadi, banyak orang kepleset. Nebak-nebak bagaimana Allah gitu kan. Nah, yang ketiga adalah orang yang memahami betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkesendirian dalam mengelola alam semesta. Dan caranya Allah adalah menaruh hukum kausalitas, hukum sebab akibat pada segala hal yang ada di dunia ini. Yang hukum sebab akibat itulah bisa kita pelajari polanya. Benar nggak? Selama ini kita belajar pola kan? Ya, polanya contoh, hukum sebab akibat nih. Dari kecil kita lapar, apa yang harus kita lakukan? Masukin makanan ke mulut. Ya, setelah itu kenyang kan? Itu pola itu. Itu pola. Paham nggak? Ada pola yang harus kita lakukan. Ilmu tajwid, ya, agar ada di kepala kita ngapain? Belajar. Bisa nggak tanpa belajar kita ngerti tajwid? Kamu mungkin. Kata Imam Syafi'i, at-ta'alum, al-ilmu bita'alum. Ilmu didapat dengan cara belajar. Yes? Ya. Tapi pihak ini sangat meyakini ya bahwa masa depan kita nggak tahu. Sehingga rencana yang kita buat itu tidak bisa memastikan masa depan. Hanya bisa memperbesar potensi kita berhasil dapat. Paham ya? Artinya walaupun sudah 99%, ada peluang 1% gagal. Jelas? Nah, di ranah inilah ketidaktahuan kita tentang masa depan. Muncul respon kita. Namanya tawakal. Ya. Tawakala ya tawakkalu, tawakulan. Apa itu tawakal? Ya, dari kata-kata tawakala, wakala. Artinya adalah kita mewakilkan, ya. Kita menyerahkan. Walaupun kita punya pilihan lain saat itu. Paham nggak? Kita punya pilihan lain, tapi kita menyerahkan kepada Allah. Namanya tawakal. Jelas? Jelas nggak sampai sini? Contoh. Ini wazannya soal tawakal, tafa'ala itu menunjukkan adanya takaluf, adanya usaha kita untuk melakukan. Walaupun kita sebenarnya punya pilihan lain. Contoh ya. Mama Zeni punya pilihan nggak? Ah, untuk ngaji berangkat aja misalnya.
Punya nggak pilihan begitu? Punya kan? Mau ngaji, jalan gitu kan? Punya pilihan kan? Tapi Mama Zeni memilih untuk mengajukan kepada Allah, ya, rencana Mama Zeni ngaji. Ya Allah, saya pengen ngaji. Ya, saya serahkan kepadamu rencana saya ini. Jika memang sesuai dengan rencanamu, maka engkau akan mudahkan jalan saya menuju ngaji. Ya, paham nggak sampai sini? Ini namanya tawakal. Kita nggak mengandalkan kemampuan kita, tapi menyerahkan kepada Allah rencana yang mau kita lakukan. Mengajukan proposal. Paham sampai sini? Beda ya? Beda nggak? Bapak Zemi mau berangkat kerja. Bapak Zemi mau berangkat kerja. Ya berangkat aja. Bisa nggak begitu? Punya pilihan kan? Untuk berangkat kerja kan? Tapi karena Bapak Zemi nggak tahu di jalan itu bagaimana. Ya, apakah bisa sampai tepat waktu atau tidak. Maka Bapak Zemi ajukan proposalnya ke Allah. Ya Allah, saya ingin berangkat kerja tepat waktu. Ya, saya ajukan rencana saya ini dengan mengucapkan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi majaiha wa Musa inna rabbil ghafurur rahim. Artinya Bapak Zemi punya pilihan untuk tidak mengucapkan itu. Artinya dia menganggap rencana Bapak Zemi udah final, udah pasti berhasil. Sampai kantor udah tepat waktu. Ya tiba-tiba mati total gitu kan. Nah, dengan Bapak Zaini menyerahkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tawakal. Kita sedari awal ya memutuskan untuk meminta menyertakan Allah dalam setiap planning kita, dalam setiap rencana kita. Jadi tawakal itu bukan di akhir. Salah Mama Zemi. Kalau tawakal kita bilang ikhtiar baru tawakal, itu namanya ya pasrah ya, usaha gitu ya. Lalu kita nggak tahu bahasa apa enggak, ya terserah Allah dah. Itu namanya pasrah. Sedari awal kita menganggap kita punya kemampuan, lalu pas kita udah nggak bisa memastikan, kita serahkan ke Allah. Kenapa nggak dari awal kita serahkan ke Allah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah awal justru. Jelas nggak sampai sini? Karena kita tahu kita nggak tahu masa depan dan Allah yang lebih tahu tentang masa depan. Kita minta ditemenin sama Allah. Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal. Jelas Sobat Demi ya. Makanya tawakal semua diawali dengan bismillah. Ya, tawakal, bukti tawakal kita kepada Allah adalah kita mengawali segala hal dengan bismillah. Karena bismillah adalah lafaz kita minta Allah nemenin setiap langkah kita. Bismillahi tawakkaltu. Ya, bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, jelas nggak sampai sini? Bismillah ketika makan. Bismillah ketika masuk ke rumah. Oke? Karena kita nggak tahu ya tentang masa depan yang akan kita hadapi. Maka kita melibatkan Allah yang Maha Tahu untuk menemani jalan kita. Padahal kita punya pilihan untuk melakukan hal lain. Jelas ya? Jadi tawakal tidak menghilangkan planning kita, Mbak. Enggak. Kita tetap punya planning, tapi planning kita tidak memastikan hasil. Ya, planning kita dari awal kita ajukan ke Allah, ya Allah, ini planning saya. Coba cek sesuai enggak dengan rencanamu ya Allah. Maka muncul hadis, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu akan mudah bagimu jika memang dia tercipta untukmu. Segala sesuatu akan mudah bagimu jika memang dia tercipta untukmu. Oke? Jelas ya? Maka kalau memang kita punya sesuatu yang kita tuju, ajukan sama Allah. Ya Allah, cek sesuai enggak? Bismillah. Gitu kan? Lakukan dengan Bismillah. Minta Allah buat temenin. Cek. Kalau ternyata pas kita lakukan nggak sesuai, gagal, berarti memang itu bukan tercipta untuk kita. Sesuatu yang bukan tercipta untuk kita, kalau kita yakin akidahnya benar pada Allah, maka kita meyakini betul bahwa hal itu bisa jadi punya potensi mudorot, potensi keburukan buat kita. Baik buat fisik kita, ataupun buat kondisi keimanan kita. Benar gitu kan? Jelas ya? Nah, ini disebut dengan tawakal. Jadi tawakal adalah keyakinan kita bahwa Allah lebih tahu tentang masa depan. Kita serahkan diri kita kepada Allah.
Nah, inilah respon untuk masa depan yang belum terjadi. Babnya begitu. Oke, jelas ya. Nah, maka kita akan bacakan ayat-ayat Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan tawakal seharusnya kita gitu. Kalau Allah taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya. Nah, Al-Ahzab artinya adalah koalisi. Al-Ahzab itu artinya koalisi, hizbu-hizbu. Partai-partai yang berkumpul menjadi satu ya. Dahulu ketika Rasulullah SAW berperang, itu ada perang namanya perang Ahzab di mana waktu itu berkoalisi antara kafir Quraisy dengan Yahudi ya, berkoalisi semua. Umat Islam dikit kalau dibandingkan dengan koalisi tersebut. Apakah takut umat Islam saat itu? Kita lihat yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Lihat, walamma al mu'minuna. Itu ada lagi tuh takhulus tuh, Mbak. Ya. Ro'a. Ro'a ya, takhulus bil hazf ya, bil hazf. Ya, al mu'minuna. Dan ketika al mu'minuna ya, orang-orang beriman itu melihat al-ahzab, aliansi, koalisi, yaitu kafir Quraisy, Bani Gotofan, Bani Qais, ya. Di sini adalah Yahudi. Ya. Qalu, apakah orang beriman itu takut, Mbak? Ternyata mereka malah ngomong begini. Qalu haza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ya, inilah yang dijanjikan kepada kami, ya, yang dijanjikan Allah dan Nabi-Nya kepada kami. Oke, jadi Allah dan Rasulullah menjanjikan kepada dia, kepada umat Islam saat itu. Dan, nah ini iman atau yakin nih. Wasodaqallahu wa rasul. Dan mereka orang-orang beriman itu, ya, Allah dan Rasulnya itu selalu sodako, selalu berkata dengan benar, karena nggak mungkin bohong. Ya, Allah dan Rasulnya nggak mungkin bohong. Maka apa sih janjinya Allah? Ya kalau menang gitu kan, Islam akan semakin kuat. Kalaupun kita wafat di sana, Allah janjikan syahid. Gitu nggak? Ya, kira-kira nih umat Islam saat itu takut atau enggak menghadapi musuh? Kenapa? Apapun hasilnya baik buat mereka gitu nggak? Ya apapun hasilnya baik buat mereka. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya, ya pernah memimpin pasukan ya perang menghadapi musuh saat itu bangsa Persia kalau nggak salah ya. Lalu di depan kaisarnya bangsa Persia beliau ngomong ya, maju, kalian menghadapi satu kaum yang merindukan kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Yang merindukan kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Jadi si musuh perang karena takut mati. Sedangkan umat Islam perang justru karena mencintai syahid. Kalau kita mencintai syahid, takut mati nggak? Kalau nggak takut mati, totalitas nggak? Ya maju-maju aja. Sedangkan mereka karena takut mati, ya gemeter nggak? Takut. Paham nggak sampai sini? Itu yang membuat Persia saat itu walaupun jaya, dia gemetar. Takut lalu mundur. Kalah. Ya. Jadi salah satu yang menyebabkan umat Islam menang saat itu adalah yakin dan tawakal. Kenapa bangsa Palestina sampai saat ini, ya, Gaza disuruh keluar dari Gaza nggak pernah, karena mereka ingin menjaga, ya,
tanah suci kedua umat Islam. Dan mereka tidak takut akan kematian. Mereka hanya menggunakan batu untuk menimpa musuh. Ya, tapi karena yakin bahwa pertolongan Allah itu datang, bahwa mereka tidak akan kalah, ya, dengan mudah, sehingga mereka walaupun nyawa menjadi taruhannya, mereka akan terus berjuang. Paham sampai sini? Karena mereka yakin, makanya mereka melakukan itu semua. Maka wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Ya, ketika mereka melihat pasukan yang banyak itu berkoalisi, umat Islam bukannya takut, malah bertambah imannya dan juga taslimnya. Taslim itu lebih tinggi tingkatnya dari tawakal. Kalau tawakal, kita masih menyerahkan pilihan kita kepada Allah kan. Kalau taslim, ya Allah terserah engkau mau apakan hidup. Aku akan mengikuti jalan itu taslim. Ya Allah, di perang ini terserah. Aku mau syahid, aku bersyukur. Aku mau kita menang, aku pun bersyukur. Maka dia berjuang tanpa ada hambatan, ketakutan dia. Orang yang tawakal hilang rasa takutnya. Itu Bapak Zemi. Orang yang tawakal jalan aja. Bapak Zemi dia niat apa? Nyari kerja. Ya, nyari kerja dengan jujur, dengan tidak melakukan kecurangan, karena nggak takut rezeki itu sudah Allah jamin ya bagi siapa saja yang mencoba menjemputnya dengan cara yang Allah ridho. Ya, nggak takut persaingan, nggak takut orang yang menjilat sana jilat sini misalnya, nggak takut orang yang korup, nggak. Saya bekerja aja dengan sidqu, dengan berintegritas. Ya, maka Bapak Zemi menjalankan itu. Jelas nggak sampai sini? Itulah tawakal. Orang tawakal tidak ada gelisah, tidak ada takut di hatinya. Paham ya? Dia menjalankan udah apa adanya. Apa yang dia sudah ajukan dengan mengucapkan bismillah. Jadi salah satu manfaat bismillah itu hati tenang ketika ngelakuin. Kalau ya bismillahnya dihayatin. Benar-benar bahwa kita merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas gak? Seperti para sahabat tidak takut ketika perang loh. Nyawa taruhannya takut. Imannya makin kuat karena tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di ayat lainnya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi ketika ada beberapa kaum munafik ya mencoba untuk menjatuhkan keberanian umat Islam saat itu dengan menunjukkan kehebatan musuh. Jangan lawan, dia mah bukan lawan sepadan buat kita. Kita nggak mungkin bisa menang. Mereka banyak, gitu nggak? Kalimat-kalimat yang bikin kita takut. Udah, jangan usaha, jangan kerja, misalnya. Jangan buka bisnis. Kita nggak bisa bersaing dengan orang-orang. Mereka bisa pakai cara-cara apapun untuk mengalahkan kita, gitu nggak, Pak? Akhirnya kita mundur nggak buat ngelakuin sesuatu yang baik? Mundur. Kalau tawakal kita kurang. Jelas nggak? Ketika manusia mencoba untuk mengatakan kepada kita, allazina qala lahumun nasu, manusia berkata kepada kaum muslimin, innan nasa qad jama'u. Ini manusia banyak sudah beraliansi, berkumpul, ya, lakum, ya, berkumpul. Ya udah kamu takut aja, jangan lawan gitu. Fakhsyauhu, takutlah kepada mereka. Jadi mencoba untuk melemahkan keberanian. Sering nggak nih? Sering. Dan ini kadang terjadinya, hati-hati ini, bisikan itu terjadi justru di orang-orang terdekat. Di orang-orang terdekat. Contoh lah, misalnya Mbak Yulia sama suaminya nih. Zaman masih kerja misal. Lalu suaminya udah ngumpulin uang, ya, setahun gitu kan, untuk menjamin masa depan anak istrinya. Lalu suaminya berniat untuk bisnis. Ada nggak bisikan-bisikan yang melemahkan? Ada, dari keluarga malah biasanya. Udah jangan bisnis itu nggak pasti. Entah gaji gimana tiap bulan. Bla 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 misalnya gitu kan. Takut nggak? Ya muncul tuh kan keraguan-keraguan mulai kan. Nah itu. Padahal kata Allah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad, sudah punya plan yang matang,
ya. Maka ajukan ke Allah, tawakal jalanin. Jalan, ya, tapi ingat ya catatannya ya, udah punya plan yang matang, bukan bodoh. Tawakal bukan bodoh. Bodoh itu apa? Nggak punya persiapan, nggak punya rencana. Ya udah, ya Allah, saya mau bisnis, mau dagang. Gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya dagang. Salah, nggak begitu, ya. Itu tawakal yang bodoh namanya ya. Tawakal yang benar kita udah punya dulu planning, ya kita rencanakan, baru kita ajukan ke Allah. Ya Allah, ini plan saya sesuai nggak? Jalankan setelah itu. Jelas nggak? Bapak Zemi misalnya pengen bisnis, pengen berhenti kerja, pengen dagang misalnya. Nggak apa-apa. Tapi bikin dulu plan misalnya. Pastikan dulu uang setahun buat istri aman. Sehingga kalaupun nggak ada gaji, ya bisnisnya belum jalan, minimal masih ada safety net, ya masih ada dana cadangan, ya supaya hidupnya nggak kacau balau, nggak karena bisnis akhirnya nggak ngaji gitu kan. Udah ada planningnya, baru jalankan tawakal kepada Allah. Jelas nggak? Nah ini mencoba untuk nakut-nakutin. Apa yang terjadi kalau umat Islam itu sangat tawakal kepada Allah? Fazadahum, yang terjadi malah bertambah imanan, imannya bertambah. Waqolu, kemudian dia berkata, berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini zikir tawakal namanya. Kalau ngelakuin sesuatu, ucapkan aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jelas ya? Ini zikir tawakal. Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak takut-takut lagi. Nggak takut-takut lah lagi. Nah, itu terkadang yang bikin takut kita malah orang terdekat. Berarti PR-nya ngapain? Tingkatkan keimanan dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat plan yang meyakinkan mereka, ya. Ingat ya, plan yang meyakinkan mereka karena manusia kadang ya butuh bukti dulu, butuh safety net, butuh keamanan. Jangan nekat. Karena nekat itu bukan tawakal namanya, bukan tawakal. Banyak gak orang nekat, saya mau hijrah, saya berhenti kerja, tapi nggak punya plan. Yang terjadi apa? Ya, malah chaos hidupnya, malah kacau. Anak istri kata urus, rezeki juga kelimpungan nyarinya gitu nggak? Jadi bukan itu tawakal, bukan. Tawakal kita bikin plan, lalu kita ajukan kepada Allah. Faiza azamta fatawakal Allah. Kita udah punya tekad, jalankan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Dua ayat dulu ya. Karena kata jadi 30 menit sejam juga. Ya, dua ayat dulu, kita lanjutkan nanti pekan depan. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin ammahu yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la ta'iban illa qabilta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la hajata min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana salahun illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.